Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan PKK SMK kelas 12. Kali ini kita mau membahas pengujian produk bagian 1 dalam kompetensi dasar 3.14 menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. 4.14 melakukan pengujian produk barang atau jasa. Semoga hari-hari kita hari-hari yang penuh berkah dan menyenangkan, dan tentunya kita selalu bersemangat demi mencapai cita-cita. Maka semoga kita selalu semangat yang berkah. Sebelumnya, biar channel ini semakin berkembang, maka jangan lupa untuk subscribe ya, dan tentunya like. Untuk pembahasan kali ini ya, untuk pengujian produk kita ambil dari Wikipedia. Pengujian produk itu adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru sebelum diproduksi dan dipasarkan. Produk baru terlebih dahulu itu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Dengan pengujian konsep produk ini, maka perusahaan akan memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan baik. Nah, itu harapannya. Jadi, pengujian produk itu merupakan syarat ketika suatu produk menjadi produk jadi. Ya, jadi produk yang sudah jadi akan diuji untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Untuk apa pengujian itu? Untuk tentunya perlindungan konsumen. Kemudian di sini ya, tujuan pengujian produk secara rinci selain untuk perlindungan konsumen, di sini yang pertama adalah memastikan bahwa persyaratan, spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. 2. Memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya dan sesuai direncanakan. Kemudian sebagai alat demonstrasi produk. 4. Menetapkan kesesuaian produk terhadap pengguna akhir, yaitu konsumen itu sendiri. Dan menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk ketika kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Dan menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. Dan upaya menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena konsumen itu akan memakainya. Maka dipastikan aman dipakai oleh konsumen. Dan membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. Karena biasanya produsen itu mengetahui kelebihan dan kekurangan itu ketika dari pihak yang ketiga, yaitu konsumen. Ketika konsumen itu memakainya, jadi baru ketahuan kendala-kendala produk. 9. Menentukan potensi penghematan dalam produksi suatu produk. Jadi biar semakin tahu kelebihan dan kekurangan, dan ketika sudah banyak tahu lebihnya, maka akan semakin pede perusahaan itu untuk melakukan produksi massal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yaitu apa sih keuntungan dan kerugiannya ketika produk kita diuji. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah keuntungan kita.
Keuntungan kita adalah kita bisa menjajal strategi pemasaran, bisa melihat, mencoba apakah dengan strategi harga, apakah dengan strategi produk. Nah, untuk strategi pemasaran akan dibahas setelah bab ini di channel ini juga, insya Allah. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk, karena kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan produk dari konsumen ataupun dari tim penguji itu sendiri, maka kita akan semakin tahu ya dalam produk yang kita buat atau perusahaan buat. Yang ketiga yaitu sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Biasanya ketika konsumen ya memakai sebuah produk dan sudah ketahuan bahwa produk itu bagus, gitu ya, maka akan semakin melejit itu produk. Maka di sini ya perusahaan bisa semakin mengatur untuk strategi merek sebuah produk. Keempat yaitu membantu produsen mencermati kesalahan. Biasa gitu ya, kita tidak tahu kesalahan kita sendiri, kita biasanya dikasih tahu oleh orang lain. Begitu juga produk yang kita buat, maka kita butuh untuk menilai produk kita. Nah, siapa dia? Yaitu konsumen. Di sini selanjutnya pasti ada kerugian ketika kita melakukan pengujian produk kita. Apa gitu ya? Kerugian itu yang pertama adalah pengujian produk itu cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Iya, karena pengujian produk ini kita melibatkan pihak lain, yaitu pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan pengujian yang mana akan menguji produk kita dengan dilemparkan ke organisasi konsumen. Maka itu butuh biaya ekstra. Kemudian dua, muncul permasalahan-permasalahan dalam pengujian produk. Misalnya pengujian produk yang salah. Ya, kemudian perbandingan produk yang salah. Kemudian menanyai pihak yang salah. Terus melakukan pengujian pada lingkungan pasar yang berbeda. Yang kita tuju dan yang diuji ternyata berbeda. Ini membuat kesimpulan yang salah juga. Kemudian yang E, melakukan pengujian pada segmen konsumen yang tidak sesuai dengan produk. Kemudian menerapkan ujian dengan penerapan harga yang keliru atau pengujian dengan penerapan harga yang keliru. Selanjutnya adalah siapa saja sih pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk? Ini ada 3. Yang pertama ini dengan ketok palunya yaitu pemerintah, kemudian perusahaan itu sendiri dan organisasi konsumen. Apa itu fungsinya pemerintah? Pemerintah ini ya menetapkan standarisasi produk sehingga konsumen dapat terlindungi ya, dan untuk produk jasa dengan menerapkan undang-undang perlindungan. Jadi pemerintah di sini menetapkan hukum yang menyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya, dan perusahaan itu sendiri ya itu yaitu dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian yang ketiga organisasi konsumen, dia yaitu sebagai media yang menanggapi kualitas produk ya, dan ini adalah hal yang sangat penting ya, kualitas produk, keamanan produk dan lain sebagainya. Ini organisasi konsumen.
Kemudian ya untuk produk baru atau new product, tahapan pengujiannya. Untuk tahapan pengujian produk baru ini yaitu ada technical testing atau pengujian teknis. Yang mana pengujian teknis itu merupakan pengujian yang membuat prototipe, kemudian prototipe produk diuji kinerjanya. Misalnya, tingkat keusahaan produk, ya, masalah yang timbul dari pemakaian produk, kemudian jadwal pemeliharaan produk, keamanan produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengujian preference dan kepuasan. Di sini menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk dengan cara konsumen diberi kesempatan untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian, konsumen menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preference dan kepuasan. Kemudian yang ketiga, pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran yang digunakan untuk melempar produk awal, yaitu simulasi pasar produk. Yang keempat adalah pengujian pasar atau test market. Merupakan cara utama dalam pengujian sebuah produk dalam situasi yang sama yang nanti akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Kemudian kita akan bahas yaitu contoh melakukan pengujian ketahanan dalam produk sepeda motor. Ya, apa yang dilakukan ya? Yang dilakukan yang pertama kali adalah pengujian atas persyaratan dan batasan produk. Yang mana di sini ya untuk batasan produk yang dilakukan itu adalah dengan memenuhi ya serangkaian syarat-syarat batasan produk yang ditentukan dari aktivitas pasar atau subsistem mana yang cocok dengan produk tersebut, dan ini didokumentasikan kemudian disahkan oleh beberapa pihak yang berwenang, mulai dari ahli rekayasa, manajemen sampai konsumen itu sendiri. Nah, kemudian ya yang kedua yaitu mendeskripsi material komponen dan proses manufaktur. Di sini untuk desain produk yang memang harus dilakukan itu berdasarkan pemilihan komponen, material, dan proses manufaktur yang sesuai dengan dokumen persyaratan dan batasan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu di tahap awal itu. Ya, kenapa gitu ya? Karena semua itu harus dinilai dan diuji sebelum dimasukkan ke dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah pengujian performa. Ya, performa itu adalah tampilan. Yang mana ini diuji seberapa baik produk ya, atau mesin kalau di sini sepeda motor ya dalam melakukan fungsinya. Sama yang tadi batasan produk untuk sepeda motor, deskripsi material komponen, ya proses manufaktur yang harus diuji terlebih dahulu untuk eh, ini sepeda motor itu sendiri ya. Kemudian di sini untuk performa gitu ya, seberapa baik tadi melakukan fungsinya, dan ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan komponen perangkat keras agar dapat memenuhi syarat fungsional, mekanis, dan elektronik yang telah disesuaikan atau ditetapkan pada dokumen
pertama, yaitu batasan produk. Kemudian adalah yang keempat, penilaian ketahanan. Ya, ketahanan ini memberikan informasi mengenai kemampuan komponen produk dalam memenuhi persyaratan perform yang telah ditentukan. Ya, jadi berapa tahan sepeda motor itu? Ya, berapa kilometer? Kemudian bisa ngangkut berapa penumpang? Ya, jadi semua itu dinilai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk materi part 1. Insya Allah akan kita lanjutkan materi ini di part 2. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.